Di sini saya ingin menunjukkan pada 2 Korintus 3 ayat 18. Ya, saudara, mari kita akan baca. 1, 2. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Wow, katakan wow. Saudara yang kekasih, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tahu mencerminkan? Memantulkan. Kita semua harus memantulkan. Ya saudara, kita semua mencerminkan, memantulkan. Cermin, tahu cermin? Cermin itu bahasa Jawanya apa? Apa? Koco. Koco cendelo. Pengilon. Ya, pengilon. Nggih menika pengilon. Nah, kita semua adalah pengilon, mantul. Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadi kalau ini mantul, ini cermin, diselubungi, bisa mantul apa tidak? Tidak bisa. Jadi kita semua harus memantulkan kemuliaan Tuhan. Katakan, saya harus memantulkan kemuliaan Tuhan. Dengan wajah yang tidak terselubung. Apa artinya? Saudara, orang-orang pada zaman ini, pada zaman perjanjian lama, kalau mereka itu susah, satu ada kematian, mereka menyelubungi wajah mereka. Atau kalau mereka itu jatuh bangkrut, atau mereka itu si istri kematian suaminya, itu kan sudah tidak ada harapan lagi bagi dia. Artinya tulang punggung keluarga sudah mati. Saudara, maka dia akan menyelubungi mukanya. Kalau ada tamu, dia cuma mengintip sedikit dan dia melanjutkan tangisnya. Saudara, kalau dia kematian anak, dia berselubung. Kalau dia malu karena gagal kerjaannya, atau karena dia tidak bisa membayar rumahnya dan isi rumahnya, zaman dulu termasuk anak-anak, itu dibeslah, disita oleh pemberi hutang, maka dia akan kemana-mana pakai selubung. Dan dia menunduk, dia tidak berani lihat orang. Saudara, bagaimana kalau dia berjalan? Kalau dia berjalan, dia mengintip sedikit, selamat, ya, safe, dia jalan lagi. Kalau ada sungai, ada jeglongan, dia menghindar. Kalau dia tahu jalannya lurus, dia tutup lagi, dia jalan pelan-pelan. Dengan muka yang tidak berselubung. Itu artinya kita harus memantulkan. Memantulkan apa? Kemuliaan Tuhan. Tetapi masalahnya sekarang dari mana saya bisa memantulkan kemuliaan Tuhan? Kalau saya berselubung. Kenapa saya berselubung? Karena saya berbuat dosa. Karena saya mengalami sesuatu yang fatal dalam hidup saya. Jadi saya tidak berani lihat orang. Saya tidak berani kasih buka ini muka saya kepada orang lain. Saya tidak berani. Saudara, saya harus berselubung. Itu sebab kenapa kita bisa setelah COVID-19, kita benar-benar akan bisa dikompliti oleh Tuhan. Yaitu kalau kita memantulkan sinar wajah kemuliaan Tuhan tadi. Ya, Mazmur 4 ayat yang ke-7. Sinar wajahmu Tuhan, sinarilah aku. Saudara. Nah, lalu kita memantulkan. Kemudian, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Saya mau tanya, gambarnya itu kayak apa? Gambarnya itu ya pantulan dari wajah Tuhan. Itu memantulkan wajah dari Tuhan, memantul kepada kita, saudara. Nah, jadi serupa dengan gambarnya berarti saya ini menjadi pengilon, menjadi cermin, dan Tuhan
bisa tercipta, tercetak bayangannya pada wajah saya. Wajah saya ada di belakang wajah Tuhan. Amin. Serupa dengan gambarnya. Karena kita mantul. Coba kalau kita tidak mantul, tidak bisa kita serupa dengan gambarnya. Saudara, dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, kata kemuliaan yang semakin besar ini saya memetik dengan singkatan AMDG, ya, Ad Maiorem Dei Glorium. Ini adalah satu moto pada zaman dahulu, pada zaman gereja awal, saudara, bahwa para hamba-hamba Tuhan hanya mau AMDG saja, Ad Maiorem Dei Glorium. Artinya kemuliaan yang semakin besar bagi Tuhan, saudara. Itu harus kita miliki. Itu sebab tadi saya sudah katakan serupa dengan gambarnya, itu berarti kita mantul. Mencerminkan berarti mantul. Muka tak berselubung berarti mantul. Tidak malu. Ya, itu. Para kekasih, nah saya akan sekilas menunjukkan tentang AMDG. AMDG ini Ad Maiorem Dei Glorium, saudara. Ini artinya adalah bagi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Semua katakan, bagi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Itu sebab saya harus mantul. Bila saya memberi kemuliaan lebih besar kepada Allah Bapa, maka hidup saya pastilah di dalam jaminan Allah yang luar biasa. Saudara, pasti demikian. Itu sebab setelahnya COVID-19, saudara mungkin berkata, wah sekarang kalau saya cari uang seperti kemarin sebelum COVID, itu konon katanya sudah tidak bisa lagi. Sekarang semua yang tradisional, semua yang konvensional, sekarang harus diganti. Umpamanya dengan semua pakai internet, semua pakai platform, semua pakai application. Aduh, apakah saya bisa ya? Saya sudah tua, saya sudah nggak bisa ngejar lagi ilmu pengetahuan tersebut. Saudara, kalau saudara tetap menjaga mantul dan memberi kemuliaan yang lebih besar kepada Tuhan, 2 Korintus 3:18 tadi yang kita sudah baca, maka saya yakinkan saudara, karena saudara mencerminkan wajah kemuliaan Allah, saudara mulia. Engkau akan diberi mulia oleh Tuhan. Mungkin kita tidak tahu dengan secara persis apa yang aku kerjakan ya. Setelah ini semakin bebas, semakin longgar, apa yang aku bisa kerjakan. Saudara, hari-hari ini berdoa. Karena engkau harus mengubah semua teknik, semua cara, semua prosedur, semua kebiasaanmu yang lama dalam mencari uang. Kemungkinan akan banyak usaha-usaha, perusahaan-perusahaan yang harus tutup. Karena sudah tidak menjamani lagi. Sudah tidak bisa klop dengan keadaan ini. Sudah. Sekarang orang-orang disuruh bekerja dari rumah mereka. Kemungkinan kita harus berubah dan beralih usaha. Siapa tahu. Kalau saudara berdoa, Tuhan kasih ide ilahi dalam hidup saudara. Sehingga apa yang belum kepikir, belum saudara lihat, belum saudara dengar, belum muncul dalam hatimu, Allah sudah menyediakan bagimu. Saya berkata ini serius. Saya membaca beberapa risalah ilmiah yang betul-betul atas dasar riset internasional. Bahwa semua pekerjaan sekarang harus berubah. Harus berubah. Memang satu pekerjaan yang tidak berubah adalah membuat makanan. Itu tidak akan berubah. Ya, tetap orang membutuhkan makan. Besok setelah COVID ini, orang tidak membutuhkan karet atau gelang ataupun apa dimasukkan dalam mulutnya. Ya plastik, tidak. Tetap orang membutuhkan makanan. Tetapi cara menjualnya juga harus beda. Kita sudah tahu.
Ini satu contoh yang mudah. Anak-anak sekarang mulai, sebagian di fakultas apa saya tidak usah menyebutkan, menjadi gelo pada minggu-minggu ini. Karena mereka membaca risalahnya. Aduh, aku pada fakultas yang mati nih. Selesai COVID ini fakultas tidak jalan ini. Susah cari uang dengan aku belajar di sini. Udah terlanjur, sudah semester berapa? Sudah banyak yang harus dirubah. Sudah tidak bisa lagi kita dengan seperti apa. Bagi yang sudah sepuh, bagi yang sudah mulai tua, setengah umur, semua katakan, bila wajah saya mencerminkan Kristus, saya tidak khawatir apapun. Dalam nama Yesus. Amin. Itu sebab tantangan mencari uang, tantangan berdagang, tantangan untuk survive, saudara, akan semakin berat banget. Coba lihatlah, setiap hari saudara bisa mengikuti webinar atau sumbinar, itu banyak sekali mengenai soal perubahan-perubahan ini. Sampai bingung mau mengikuti yang mana. Kadang-kadang saudara perlu mengikuti. Supaya apa? Tahu jalannya kemana ini. Ini ke jalannya sudah disimpulkan. Jalannya angel banget. Jadi kalau saudara sudah terlanjur ada di tengah-tengah ataupun di tinggi, saudara harus berubah. Asimut saudara harus berubah. Koordinat saudara harus berubah. Position dan location saudara di bidang bisnis harus berubah. Saya sedikit mempelajarinya. Karena saya menggembalakan banyak orang. Kalau ada orang tanya sama saya tidak bisa jawab, malu saya. Itu sebab saya memberitahu kepada saudara, hanya mereka yang memantulkan wajah Kristus, mereka akan diberi hikmat oleh Tuhan. Itu minyak urapan ada pada hidup saudara. Dan saudara akan mendapatkan ide, saudara akan mendapatkan terobosan yang luar biasa. Dan jangan takut dan jangan khawatir. Jangan kecil hatimu. Kalau engkau bertekad ad maiorem Dei glorium, AMDG, saudara hanya mau memberikan kemuliaan yang lebih besar kepada Allah, maka Tuhan akan turun tangan kepada saudara. Dia akan membiayai hidup saudara. Apakah engkau masih muda, anak-anakku? Engkau sedang mau belajar, engkau sedang mau masuk ke universitas, atau pasangan suami istri yang masih muda, setengah umur, atau kakek dan nenek yang sudah sepuh. Maafkan yang hidup sendirian sekalipun. Kalau kita mau AMDG, ad maiorem Dei glorium kepada Tuhan, wajah dari Dia ada pada wajah kita. Artinya kita menjadi saluran sinar cahaya wajah Tuhan seumur hidup kita. Maka kita diberi sukacita yang lebih dari sukacitanya orang panen gandum dan anggur. Engkau mendapat lebih daripada itu. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya setiap kita memperhatikan, ya. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18, mari kita akan baca bersama. 1, 2. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Saudara, Tuhan, saya juga loh Tuhan, menanti-nantikan saatmu kapan jawab doaku. Anakku, aku menantikan saatnya aku bisa nolong sama kau. Cuma kau gak ngerti bahwa aku itu menantikan saatnya. Jadi kau itu bingung sendiri, usaha jungkir balik sendiri. Engkau mau seneng-seneng aja. Engkau mau melarikan dirimu dari tanggung jawab. Engkau mau seneng-seneng aja.
Padahal aku itu menantikan saatnya kamu tenang, kamu bersimpuh di hadapan hadiratku, kamu mengangkat tangan dan menyembah aku, kamu mendengarkan firmanku lebih banyak. Aku menantikan saatnya kamu bisa aku beri panen gandum, anggur, dan minyak dalam hidupmu. Aku hendak menunjukkan kasihku kepadamu saja, kehambat anakku, oraiso aku. Aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kamu. Aku kepengen nolong, tapi tidak bisa. Saudara yang kekasih, itu sebab saudara dan saya harus sadar, Tuhan dengan COVID-19 ini, hamba harus meninggalkan kebiasaan hamba yang lama, yang malas, yang alasan selalu tidak ada waktu buat Tuhan. Engkau harus berubah. Kalau saudara tidak berubah kayak apa? Saudara, engkau melihat negara-negara yang hebat, China, Amerika Serikat, Rusia, semuanya, Uni Eropa, semuanya jungkir balik semua. Di Asia, engkau boleh menamakan negara mana saja. Itu sebab kalau saudara dan saya tidak mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita dan Tuhan itu saling tunggu-menunggu. Dalam bahasa Jepang, enten-entenan. Tahu enggak? Ya, apa namanya? Hah? Benar? Ya. Ya, tunggu-tungguan. Aku mau nolong kamu, enggak bisa. Tak tunggu kata Tuhan. Lalu saudara, Tuhan kok lama enggak jawab saya? Saya menunggu engkau. Tuhan, kapan aku bisa nunggu kamu? Tidak nyambung kelihatannya. Jadi kita saling tunggu-tunggu menunggu sama Tuhan. Kiranya COVID-19 ini menyadarkan kita. Aku tidak bisa seperti ini lagi, tidak bisa. Aku hidup cuma sekali, aku tidak hidup 2 kali atau 1,5 kali. Aku hidup cuma sekali. Aku ingin supaya Tuhan segera bangkit. Katakan, kiranya Tuhan segera bangkit. Untuk menyayangi saya. Supaya Tuhan jangan menunggu-nunggu. Dan saya jangan menunggu-nunggu. Kiranya malam hari ini adalah waktunya Tuhan dan waktunya saya untuk menerima pertolongan ajaib dalam nama Yesus. Jangan saling menunggu. Kalau saya dan saudara menyadari kesalahan kita, kekurangan kita, kemalasan kita, alasan kita segala macam, nggak laku setengah sen di hadapan Tuhan. Malu kita orang. Terus kita tidak bisa menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Menunggu, siapa mau nunggu terus? Tuhan juga, aku menantikan saatnya, aku tidak bisa menolong. Aku kepengen nolong, tidak bisa nolong. Itu sebab berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Apa maksudnya? Kata menanti yang di bawah ini itu beda dengan kata yang menanti-nantikan di atas. Di dalam bahasa Ibrani kunonya, bahasa Kaldi, itu beda ternyata. Saudara, menanti-nantikan di atas itu adalah menanti-nantikan sesuatu yang fata morgana. Kayak orang ngimpi begitu. Bangun pagi, loh aku cuma ngimpi ya. Aduh, sedih sekali kok cuma mimpi. Berapa kali saya cerita, ketika kami merintis pekerjaan Tuhan di Magelang ini, Jalan Jambon nomor 6, 47 tahun sampai 43 tahun yang lalu, selama 4 tahun itu kita hidup setengah mati. Tidak punya uang, sulit. Keluarga, famili mengirim uang setiap bulan. Dan selalu kami pakai untuk membantu ibu-ibu janda, anak yatim piatu, orang-orang yang tidak bisa menyekolahkan anak. Bahkan di pastori Jalan Jambon nomor 6, kita menampung beberapa anak dan ibu gembala mengajarinya. Saudara. Dan lain sebagainya, semua pekerjaan sosial kita kerjakan. Habis uangnya. Sampai saya pun tidak bisa membelikan susu buat Melka.
dan buat Matthew. Jadi ibu gembala membuat dari tajin. Tajin itu adalah semen yang diaduk itu. Apa? Obras ya. Jadi itu gantinya. Kalau ada berkat, setelah dibagi-bagi masih ada sisa, dibelikan susu SMG. Apa? Oh, SGM ya. Saudara kok ngerti aja ya. Itu susu paling murah. Ya, paling murah. 1 ontos setengah kilo itu murah sekali. Ya, tidak bisa. Ketika saya masih muda, kata mami saya, susu yang saya minum adalah Camelpo. Camelpo itu susu dari negeri Belanda. Susu dari Amerika. Mahal, susu kaleng. Tapi anak saya tidak bisa. Susu made in Magelang. Tajin. Saudara. Nah, para kekasih, jadi kita makan susah ya, tapi senang saja. Jemaat tambah banyak. Ya, gereja itu letter L ruangannya. Semakin penuh dengan jiwa-jiwa. Ya, saudara. Tidak ada rasa duka cita sama sekali. Mangan orang mangan podo wae. Ya, jadi tidak ada bedanya. Kita tetap sukacita, kita tetap melayani Tuhan. Saudara. Sampai seringkali Milkah itu, dia kalau mau tidur malam itu dia doanya panjang. Saya tanya, Mel, kamu kok doanya apa kok lama sekali? Malu-malu kucing dia bilang, iya Pak, nik doa supaya nanti malam mimpi makan yang enak. Kalau saudara sebagai orang tua mendengar anak saudara jawab begitu bilang, wow hebat kowe anak sing apik tenan. Begitu? Terus gimana? Apa? Merasa aku orang tua kok tidak bisa kasih makan yang enak buat anakku ya. Kenapa anakku merasa sampai dia ingin makan yang enak dalam mimpi? Coba nanti malam saudara, coba dipraktekkan ya. Doa ya, sebelum tidur ya. Minta supaya saudara makan yang enak. Itu dia. Kemudian dia tidur, kalau pagi kadang-kadang dia masih tidur. Apa ya dia kerjakan? Dia masih mengingat. Wah, tadi malam nih ngimpi, makannya enak sekali Pak. Banyak enak-enak semua. Saudara sebagai orang tua bagaimana? Haleluya, mimpimu dikabulkan, doamu dikabulkan Mel. Kamu bisa mimpi sing enak ya Mel. Saudara, sakit. Saudara yang kekasih. Tetapi itu semuanya apa? Itu semuanya saya umpamakan seperti saatnya mimpi. Tetapi yang di bawah menanti-nantikan itu dipakai kata Ibrani yang beda. Ini menantikan apa? Menantikan mempelai. Wow. Coba. Dari mau menunjukkan kasih sayang di atas, menunggu-nunggu, hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu, ternyata itu adalah calon mempelai kita di sorga. Itu sebab di akhirnya berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia, menanti-nantikan sang mempelai laki-laki sorgawi, Yesus Kristus. Ada satu perbedaan yang luar biasa. Jadi kalau Anda dan saya ingin di masa COVID-19 dan selesainya, kita betul-betul diberi kemuliaan oleh Tuhan, maka saudara dan saya harus untuk penantian yang di atas. Tuhan, hamba tidak lama-lama. Jangan sampai hamba ngimpi Tuhan. Jangan sampai hanya berandai-andai dan berangan-angan belaka. Tuhan, segera hamba ingin kata penantian yang di bawah. Ketika hamba akan berjumpa dengan engkau. Ketika penantian diberikan pengharapan ketemu dengan Tuhan.
Kita datang dengan berbagai macam masalah, saya tahu. Kita datang dengan berbagai macam tanda tanya, Tuhan sampai kapan? Ya, anak-anak muda juga tanda tanyanya banyak. Aduh, kapan aku bisa kuliah lagi? Kapan aku bisa sekolah lagi? Aduh, ini pernikahanku diundur nih. Sampai tahun kapan ini? Ya, para kekasih, saya beritahu kepada Anda. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia sebagai mempelai laki-laki sorgawi. Angkat tangan kanan saudara. Itu berarti, ya Tuhan Yesus, Engkau akan menjamin hamba di dalam masa yang berat ini. Engkau akan menjadikan sejarah baru, ide-ide yang baru, rancangan damai sejahtera-Mu untuk memberi hari depan yang penuh harapan kepada hamba. Engkau membuang rancangan kecelakaan dari hidup hamba dalam nama Yesus. Terjadi pada hamba mulai malam hari ini. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak menanti-nanti angan-angan dan impian kosong belaka. Tapi penantian kami membawa hasil yang luar biasa. Semua pendengar dimanapun Anda berada, Tuhan akan menumpangkan tangan kepadamu dan memberikan jawaban-jawaban doa. Siapa percaya bangkit berdiri. Haleluya. Di rumah saudara silakan bangkit berdiri juga. Taruh dua tangan di dada. Bisikan apa menjadi permintaan saudara. Kau mendengar bisik doa kami. Tidak sia-sia kami datang sowan kepadamu Tuhan. Istimewa para kekasih yang ada dalam rumahmu ini. Kau menyatakan dirimu dengan jelas kepada mereka. Satu demi satu, tua dan muda, laki dan wanita. Juga bagi mereka yang mengikuti secara live streaming di rumah atau di mobil mereka. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam kelemahan kami. Seringkali pikiran kami buntu, apa yang kami harus kerjakan di masa ini. Bagaimana kami bisa menutup kekurangan dan kerugian kami selama sekian lama. Tetapi mendengar firman ini, kami percaya Engkau sang mempelai sorgawi akan menjamin kami luar biasa. Yang sakit di rumah sakit, di rumahnya sendiri, atau di tempat-tempat penampungan self-isolating yang lain, Kau tidak akan membiarkan mereka. Jamah dan sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, bilur-bilur dan darah-Mu menyembuhkan semua yang terbaring sakit. Juga yang ada di rumah kami. Dalam nama Yesus. Berkati mereka yang dalam kekurangan biaya hidup, yang merasa kehilangan ini dan itu dan lain sebagainya. Engkau tutup kekurangan mereka. Dan Engkau memberi kelimpahan pada mereka. Sesuai dengan apa yang hamba sampaikan melalui firman ini. Terjadi dalam hidup mereka semuanya. Diberkatilah Engkau saudara. Siapa percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya.